Perkenalkan, nama saya Putri Hartianti, 1811-5098. Saya kelompok 7 dari kelas TI 6A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pemesanan rental mobil berbasis Android di DPT Rental. Perangkat lunak yang digunakan adalah Asta Professional 8.0 dan Pensil. Analisa masalah. Dilihat dari pemesanan manual, biasanya konsumen yang melakukan pemesanan harus datang ke tempat rental mobil atau kantor rental mobil untuk melihat ketersediaan dan kondisi mobil yang akan disewa. Hal tersebut dinilai kurang efisien dan maksimal karena konsumen harus menghabiskan waktu untuk datang ke tempat rental mobil tersebut. Terkadang stok yang diinginkan juga habis. Oleh karena itu, kami berinisiatif membuat aplikasi rental mobil berbasis Android. Proses bisnis masalah. DPT Rental adalah usaha yang bergerak di bidang penyewaan mobil. Dalam proses penyewaan mobil, diawali dengan pelanggan mengunjungi tempat rental, lalu pelanggan menyebutkan jenis mobil yang diinginkan, dan kemudian pelanggan biasanya akan menanyakan ketersediaan mobil yang diinginkan, dan lalu melakukan pemesanan dengan memberikan informasi sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian pelanggan menyetujui pemesanan tersebut, lalu petugas membuat kwitansi dan pelanggan melakukan pembayaran. Setelah itu petugas merekap data pemesanan. Baik, dilihat dari analisis sistem berjalan, pelanggan atau konsumen datang ke rental mobil, lalu petugas menanyakan kebutuhan konsumen. Pelanggan menyebutkan jenis mobil yang diinginkan, lalu petugas mengecek ketersediaan mobil yang diinginkan. Jika tersedia, petugas menanyakan ke pelanggan apakah mobil yang disewakan sesuai. Lalu jika tidak tersedia, petugas memberitahu pelanggan bahwa stok mobil yang diinginkan kosong, dan pelanggan menerima informasi tersebut. Lanjut, jika barang yang diinginkan tersedia, petugas memberikan informasi bahwa barang itu tersedia dan pelanggan memberikan keputusan, lalu menyetujui mobil yang ditujukan. Petugas mencatat informasi dan membuat kwitansi dan memberikan kwitansi kepada pelanggan. Pelanggan menerima kwitansi dan melakukan pembayaran. Lalu, petugas menerima pembayaran dan merekap data pemesanan. Analisis sistem usulan. Dengan rancangan usulan ini, pelanggan tidak perlu lagi untuk merental mobil secara manual, tetapi pelanggan dapat langsung memesan secara online. Database akan dihubungkan dengan rancangan ini dan pembayaran ini dapat dilakukan dengan tunai maupun non-tunai. Dan rancangan juga berguna untuk merekap pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Dilihat dari diagram usulan. Pelanggan mengunduh aplikasi, membuka aplikasi dan mendaftarkan akun, lalu sistem menampilkan daftar akun. Lalu pelanggan menginput informasi data, sistem menampilkan halaman login. Lalu pelanggan melakukan login, dan sistem menampilkan halaman utama. Lalu pelanggan menekan halaman jenis mobil dan mencari jenis mobil yang diinginkan dan mengklik pilihan mobil yang diinginkan. Kemudian sistem menampilkan halaman pesanan. Pelanggan menginput berapa lama waktu merental mobil. Lalu menekan tombol pemesanan. Sistem menampilkan halaman pembayaran dan pelanggan memilih metode pembayaran. Kemudian sistem memproses pembayaran dan petugas menerima hasil konfirmasi pembayaran. Petugas mengupdate data pemesanan dan sistem menampilkan notifikasi pembayaran berhasil. Lalu pelanggan mendapatkan notifikasi. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Devirly Anastasia. Perkenalkan, nama saya Devirly Anastasia, NIM 1811-5077. Saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Di use case diagram, kita akan membuat use case diagram pelanggan.
Di sini pelanggan melakukan daftar akun. Setelah melakukan daftar akun, pelanggan melihat halaman utama. Melihat halaman utama include dengan melakukan login. Setelah melihat halaman utama, kita akan melihat halaman jenis mobil. Melihat halaman jenis mobil juga termasuk include ke melakukan login. Setelah melihat halaman jenis mobil, kita akan melihat halaman pemesanan. Di halaman pemesanan, kita akan melakukan extend dengan melakukan pembayaran. Terakhir kita akan melakukan logout dan include ke melakukan login. Setelah use case pelanggan, kita akan membuat use case petugas. Use case petugas akan melihat informasi pelanggan. Setelah melihat informasi pelanggan, petugas akan mengkonfirmasi data pelanggan. Setelah mengkonfirmasi data pelanggan, kita akan mengecek pembayaran. Setelah mengecek pembayaran, akan melakukan logout. Mereka akan include ke login. Selanjutnya kita akan ke rancangan layar. Pertama, kita harus membuat rancangan layar halaman login. Di rancangan layar halaman login, kita akan memasukkan username dan password. Jika tidak memiliki akun, kita akan melakukan pendaftaran dulu. Setelah melakukan pendaftaran, kita masuk di halaman daftar akun. Di halaman daftar akun, kita menggunakan username, password, nama lengkap, nomor HP atau WA, nomor KTP, dan alamat. Setelah semua diinput, klik daftar. Setelah itu, kita akan ditampilkan di halaman utama. Di halaman utama, kita akan menggunakan jenis mobil, pesanan, pembayaran, dan logout. Kita akan mengklik jenis mobil. Di sini jenis mobil, ada beberapa jenis mobil yang ditampilkan oleh sebuah PT rental mobil tersebut, seperti Innova, Avanza, Ayla, dan Xenia. Kita akan memilih satu jenis mobil yang kita inginkan. Jika kita sudah mendapatkan satu jenis mobil yang kita inginkan, lalu klik pesan. Setelah itu, kita akan ke halaman pemesanan. Di halaman pemesanan bakal menampilkan jenis mobil yang kita pilih, rute, hari dan tanggal, serta jam sewa. Di situ juga kita menambahkan supir, bisa pilih ya atau tidak. Di sini kita ambil contoh, kita tidak menggunakan supir. Setelah dari halaman pemesanan, kita klik tombol bayar. Setelah itu menampilkan halaman pembayaran. Halaman pembayaran bakal menampilkan semua tampilan yang ada di halaman pesanan. Setelah itu kita memilih metode pembayaran. Di sini kita memilih metode pembayaran e-banking. Setelah melakukan pembayaran, kita klik tombol bayar. Setelah itu kita masuk di deskripsi use case diagram. Deskripsi use case diagram pertama yaitu melakukan login. Di sini deskripsi use case-nya digunakan pelanggan untuk masuk ke aplikasi rental mobil. Aktor utama pelanggan. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman login aplikasi pemesanan rental mobil. Kondisi akhir, sistem menampilkan halaman utama aplikasi rental mobil. Pemicu konsumen membuka aplikasi pemesanan rental mobil. Skenario normal, pelanggan membuka aplikasi, menampilkan halaman login, mengisi username dan password, mengecek status login, mengklik tombol masuk, menampilkan halaman utama aplikasi pemesanan rental mobil jika status berhasil login. Skenario alternatif, membuka aplikasi, menampilkan halaman login, mengisi username password, mengklik tombol masuk, mengecek status login, menampilkan halaman utama aplikasi, memperbarui login, menekan sign, menampilkan halaman utama aplikasi pemesanan jika status login berhasil. Setelah itu kita akan ke deskripsi use case mendaftar akun. Nama use case mendaftar akun. Deskripsi use case digunakan pelanggan untuk mendaftar akun untuk login ke aplikasi rental mobil.
Aktor utama pelanggan. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman daftar akun. Kondisi akhir, sistem menampilkan akun yang berhasil didaftarkan. Pemicu, pelanggan membuka aplikasi pemesanan rental mobil dan mengklik tombol daftar. Skenario normal, membuka aplikasi dan menekan tombol daftar, mengisi formulir untuk pendaftaran akun. Menampilkan halaman daftar akun, mengecek status pendaftaran, mengklik tombol simpan, menampilkan informasi akun berhasil didaftarkan jika pendaftaran berhasil. Skenario alternatif, membuka aplikasi dan menekan tombol daftar, mengisi informasi untuk pendaftaran akun, menampilkan halaman daftar akun, mengecek status pendaftaran, mengklik tombol simpan, memperbarui isian pendaftaran akun, menampilkan informasi akun berhasil didaftarkan jika pendaftaran gagal. Menekan tombol daftar, cek status pendaftaran, menampilkan informasi akun berhasil didaftarkan jika pendaftaran berhasil. Ketiga, deskripsi use case melihat halaman utama. Nama use case halaman utama, deskripsi use case digunakan pelanggan untuk melihat tampilan utama. Aktor utama pelanggan. Use case yang di-include melakukan login. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman utama aplikasi pemesanan rental mobil. Kondisi akhir, sistem menampilkan halaman utama aplikasi rental mobil. Pemicu, pelanggan menekan tombol login. Skenario normal, membuka aplikasi, mengisi username, password, menampilkan halaman utama. Skenario alternatif tidak ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Theodora Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Theodora Siregar, NIM 1811-5064. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi use case melihat jenis mobil. Nama use case melihat jenis mobil. Deskripsi use case digunakan pelanggan untuk melihat jenis mobil. Aktor utamanya adalah pelanggan, aktor pendukungnya tidak ada. Use case yang di-include melakukan login. Use case yang di-extend tidak ada. Kondisi awal, sistem menampilkan jenis mobil dalam aplikasi pemesanan rental mobil. Kondisi akhir, sistem menampilkan informasi jenis mobil dalam aplikasi pemesanan rental mobil. Pemicunya adalah pelanggan membuka halaman utama dan mengklik jenis mobil. Skenario normal, pelanggan membuka halaman utama aplikasi dan menekan jenis mobil. Kemudian reaksi sistem adalah menampilkan jenis mobil, kemudian pelanggan menentukan jenis mobil dan mengklik tombol pesan. Kemudian reaksi sistem menampilkan list lengkap jenis mobil, menampilkan halaman pesanan. Skenario alternatifnya adalah pelanggan membuka halaman utama aplikasi dan menekan jenis mobil. Kemudian reaksi sistem menampilkan jenis mobil. Lalu pelanggan menentukan jenis mobil dan mengklik kembali jika jenis mobil tidak ada. Reaksi sistem menampilkan list lengkap jenis mobil dan tetap menampilkan halaman jenis mobil. Kemudian pelanggan menekan tombol pesan dan menampilkan halaman pesanan. Yang selanjutnya adalah deskripsi use case halaman pesanan. Nama use case melihat halaman pesanan. Deskripsi use case digunakan pelanggan untuk melihat jenis halaman pesanan. Aktor utama adalah pelanggan dan aktor pendukungnya tidak ada. Use case yang di-input adalah melakukan login. Use case yang di-extend adalah melakukan pembayaran. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman pemesanan dalam aplikasi rental mobil. Kondisi akhir, sistem menyatakan bahwa pelanggan sudah melakukan pemesanan rental mobil. Pemicu adalah pelanggan membuka halaman utama dan mengklik pesan. Skenario normal adalah pelanggan membuka halaman aplikasi dan menekan pesan. Reaksi sistem menampilkan halaman pesanan, kemudian pelanggan menentukan jenis mobil, mengisi rute, hari dan tanggal, jam sewa, dan pemilihan menggunakan supir. Kemudian reaksi sistem adalah menampilkan pilihan yang sudah ditentukan serta total biaya yang harus dibayar. Kemudian pelanggan mengklik tombol pesan dan reaksi sistem menampilkan halaman pembayaran. Yang terakhir adalah deskripsi use case halaman pembayaran. Nama use case melihat halaman pembayaran. Deskripsi use case digunakan pelanggan untuk melihat halaman pembayaran. Aktor utamanya adalah pelanggan dan aktor pendukungnya tidak ada. Use case yang di-include adalah melakukan login dan use case yang di-extend adalah tidak ada. Kondisi awal adalah sistem menampilkan halaman pembayaran dan kondisi akhir adalah sistem menyatakan bahwa pelanggan sudah melakukan pembayaran. Pemicunya adalah pelanggan membuka halaman utama dan mengklik riwayat pesanan.
Skenario normalnya adalah pelanggan membuka halaman aplikasi dan menekan riwayat pesanan. Kemudian sistem menampilkan riwayat pesanan. Lalu pelanggan mengecek list pembayaran dan menekan tombol kembali. Reaksi sistem adalah menampilkan halaman utama. Skenario alternatif adalah pelanggan membuka halaman aplikasi dan menekan riwayat pembayaran, lalu mengecek list riwayat pembayaran dan sistem menampilkan halaman pesanan. Kemudian menampilkan halaman pembayaran. Setelah itu pelanggan menekan tombol kembali dan menekan tombol bayar. Lalu sistem menyatakan bahwa pembayaran telah berhasil. Lalu ada kelas diagram. Di dalam kelas diagram terdapat login, pelanggan, pesanan, jenis mobil, dan pembayaran. Yang kemudian adalah sequence diagram. Yang pertama adalah sequence diagram halaman utama. Pelanggan membuka halaman utama, lalu setelah halaman utama dibuka sistem akan menampilkan halaman utama. Yang kedua adalah sequence halaman login. Pelanggan membuka halaman daftar, lalu setelah halaman daftar dibuka, maka sistem akan menampilkan halaman daftar. Kemudian pelanggan mengisi informasi dan menekan simpan. Setelah simpan ditekan, sistem akan menselect dan mengecek username. Selanjutnya adalah sequence diagram halaman pemesanan. Pelanggan membuka halaman utama. Setelah halaman utama dibuka, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Pada pemesanan, pelanggan membuka halaman jenis mobil. Lalu sistem menampilkan halaman jenis mobil, lalu menselect. Kemudian pada halaman pemesanan, pelanggan mengisi data pemesanan dan sistem menghitung data jumlah pembayaran dan pelanggan akan menekan tombol pesan. Setelah menampilkan halaman pembayaran, maka pelanggan akan memilih metode pembayaran dan pelanggan akan menekan tombol bayar. Setelah itu akan di-insert. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.